Halo Sobat Kedai Kopi, awal tahun menjadi salah satu momentum terbaik bagi brand smartphone untuk merilis smartphone baru. Realme pun tak mau ketinggalan momentum tersebut. Untuk itu mereka meluncurkan smartphone seri C terbarunya yakni Realme C35. Hadir dengan spesifikasi yang menarik. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme C35. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain bodi menarik. Dari segi desain, Realme sukses membuat Realme C35 menjadi terlihat mahal dan mewah. Smartphone ini mengusung desain yang mengotak dengan bagian kamera yang unik. Realme menyebut desain cover belakang dengan dynamic glowing design. Dengan desain tersebut, Realme C35 terlihat seperti smartphone futuristik dan stylish. Untuk pilihan warna tersedia dua opsi, yakni glowing green dan glowing black. Realme C35 juga merupakan smartphone tertipis dan teringan di antara smartphone seri C. Ketebalan bodinya hanya 8,1 mm dan bobotnya hanya 189 gram, sehingga ringan dan nyaman digenggam. Kedua, performa lumayan oke. Di sektor performa ada yang cukup mengejutkan, yaitu penggunaan chipset Unisoc Tiger T616 menggunakan CPU octa-core yang berjalan hingga 2 GHz, dibuat dengan teknologi 12 nanometer. Chipset ini jelas banyak dipertanyakan karena saat ini belum banyak yang menggunakan chipset ini untuk smartphone Android. Namun perlu sobat tahu kalau performa chipset ini mampu bersaing di kelas entry level, menjadikan Realme C35 lebih bertenaga dan mulus. Bagi sobat yang suka gaming, jelas akan dimanjakan dengan hadirnya chipset keren satu ini. Ketiga, kapasitas memori lapang. Realme C35 hadir dalam dua varian, yakni 4/64 GB dan 6/128 GB. Kapasitas tersebut sudah cukup buat standar masa kini. Sobat juga tak perlu khawatir bila memorinya penuh, karena Realme telah memberikan slot micro SD sebagai opsi untuk menambah ruang penyimpanan. Slot yang diberikan tentu saja tidak hybrid. Sobat pun bisa memasang kartu micro SD dengan ukuran maksimal 1 TB. Keempat, baterai jumbo tahan lama. Di sektor daya, Realme C35 dibekali baterai dengan kapasitas besar yakni 5000 mAh. Ada fitur-fitur lain yang berfungsi untuk mengoptimalkan baterai, seperti aplikasi Quick Freeze yang berguna untuk mengurangi konsumsi baterai dan mode hemat daya. Ketika daya baterai tersisa 5% bisa dimaksimalkan pemakaiannya, misalnya untuk memutar musik sampai 3,6 jam atau menelepon selama 1,8 jam. Tak lupa Realme juga membekali smartphone ini dengan teknologi fast charging 18 watt, membuat pengisian daya baterai bisa lebih cepat. Kelima, resolusi kamera besar. Untuk kebutuhan fotografi, Realme C35 dibekali 3 kamera di bagian belakang. Terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Terdapat pula fitur-fitur seperti LED flash, SDR, dan panorama. Sedangkan untuk kemampuan merekam video mentok di resolusi 1080p 30 fps. Sudah cukup oke di kelas harganya dan tentunya bisa diandalkan untuk mengabadikan momen sehari-hari. Keenam, resolusi layar Full HD. Selain dimensi layar yang luas, Realme C35 sudah menggunakan panel IPS LCD, di mana layar tersebut sudah mendukung resolusi Full HD 1080x2408 pixel dengan kerapatan pixel 401 ppi, sehingga tampilan layar smartphone ini akan sangat menarik, yang mana akan memanjakan konten multimedia lewat layarnya. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C35 juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, lensa ultrawide absen. Realme C35 membawa konfigurasi kamera belakang 3 lensa, namun yang disayangkan adalah tidak adanya lensa ultrawide, sehingga untuk memotret objek dengan sudut pandang luas belum bisa. Padahal smartphone lain dengan harga serupa sudah disematkan lensa ultrawide, contohnya seperti Redmi 9T dan Realme Narzo 20. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Realme C35. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Kedai Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!